Hey, halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau coba ngobrolin mengenai blockchain. Nah, biasanya kalau orang bilang blockchain itu, maka orang langsung asosiasikan dengan Bitcoin. Ya, nggak salah juga sih. Ya, tapi sebenarnya blockchain itu tidak hanya serta-merta hanya bisa kita gunakan untuk Bitcoin saja. Nah, jadi supaya nggak simpang-siur, yuk kita coba mulai bahas mengenai teknologi blockchain and here's to a better life. Nah, kita coba tarik mundur dulu ya. Jadi kalau kita lagi coba ngomongin mengenai Bitcoin, itu sebenarnya asal-muasalnya dari mana sih? Nah, asal-usul daripada Bitcoin ini sendiri, itu bermula dari sebuah paper yang diterbitkan pada tahun 2008, yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Nah, sebelum kita bahas papernya lebih lanjut, mungkin kita lihat dulu ya, judul daripada paper ini. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Jadi kita bisa coba lihat ya di paper ini ya, yang muncul adalah justru kata-kata block dan bukan blockchain. Nah, jadi semua isi paper ini sebenarnya hanya menjelaskan mengenai blockchain itu sendiri. Isi daripada paper ini adalah teknologi yang melatar belakangi lahirnya cryptocurrency. Jadi menjawab pertanyaan awal kita tadi, apakah blockchain hanya bicara mengenai Bitcoin saja? Sebenarnya tidak. Blockchain itu tidak hanya mengenai Bitcoin. Nah, jadi awal daripada paper ini dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah keuangan yang dihadapi oleh orang-orang umum. Dan kemudian, long story short, solusinya adalah teknologi blockchain tersebut. Nah, sebelum kita bahas, kita coba tarik mundur sedikit. Apakah ada penelitian yang sejenis yang mungkin mirip-mirip seperti ini? Dan ternyata ada. Kita coba lihat paper berikut ini. Nah, paper ini adalah paper yang ditulis pada tahun 1989. Coba kita lihat judulnya. Information Management, a Proposal. Nah, apakah Anda familiar dengan paper ini? Mungkin untuk anak-anak yang dari Fakultas Ilmu Komputer mulai notice ya, oh ada wording CERN di sini. Jadi ya, ini adalah paper yang ditulis oleh Tim Berners-Lee yang kemudian menjadi cikal bakal World Wide Web atau yang kita kenal dengan WWW. Nah, tujuan utama dari paper ini adalah supaya para saintis yang ada di CERN itu bisa mendistribusikan hasil penelitiannya kepada orang-orang. Nah, jadi sama ya dengan paper Bitcoin yang tadi baru kita bahas ya. Pada awalnya itu dibuat untuk memfasilitasi mata uang digital. Tetapi sebenarnya peruntukannya tidak hanya terbatas untuk mata uang digital tersebut. Nah, oleh karena itu, maka nggak heran nih. Maka kalau kita lihat sekarang, banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga menawarkan jasa blockchain. Contohnya seperti apa? Ada IBM, ada Microsoft, dan juga ada AWS. Setelah paper tersebut publish, maka apa yang terjadi? Penulisnya, Satoshi Nakamoto, itu kemudian tiba-tiba menghilang. Nggak ada yang tahu mengenai siapa itu Satoshi Nakamoto dan di mana keberadaannya sekarang. Nah, kita tidak akan bahas mengenai propaganda kemana Satoshi Nakamoto dan juga siapa dia dan seterusnya ya. Tetapi yang akan kita bahas, apa sih yang terjadi di balik paper tersebut, di balik teknologi daripada Bitcoin tersebut atau blockchain tersebut. Nah, jadi blockchain itu sebenarnya konsepnya seperti menggunakan ledger. Nah, mungkin bagi yang dulu di SMA pernah belajar akuntansi, mulai ingat nih, ledger itu adalah buku besar. Nah, buku besar ini sebenarnya sudah digunakan sejak 200 tahun lalu. Jadi kalau kita coba cari-cari nih pada tahun 1800, itu yang namanya buku besar itu sudah ada nih gambarnya seperti ini. Nah, mungkin Anda bakal bertanya, apa sih fungsinya buku besar? Pasti kalian semua sudah pada tahu. Fungsi daripada buku besar adalah mencatat pemasukan dan juga pengeluaran. Supaya apa? Supaya terdokumentasi dengan baik rekam jejaknya. Nah, jadi biasanya di awal, di baris paling atas, kita tinggal entry itu. Berapa saldo yang tersedia pada saat itu. Kemudian setelah itu, ya udah kita tinggal masukin pemasukan, pengeluaran, dan seterusnya. Nah, salah satu syarat dalam sebuah buku besar adalah tidak boleh data yang ada di atas itu dirubah-rubah. Benar ya? Ledger ini mencatat semuanya. Jadi, kalau saya membeli seekor kuda, maka itu di dalam ledger saya catat sebagai pengeluaran. Tetapi di ledgernya orang lain itu dicatat sebagai pemasukan. Make sense ya? Biasanya transaksi yang terjadi ya berarti saya punya ledger dan orang lain juga punya ledger. Kami sama-sama mencatat transaksi yang ada di dalam situ. Nah, tapi ada kendala di dalam physical ledger tersebut atau buku besar yang benar-benar buku tersebut ya. Apa kendalanya? Contoh, salah satunya terbakar. Atau yang kedua, hilang. Atau mungkin yang ketiga nih, kesalahan yang paling sering kita lakukan di zaman pada waktu kita belajar akuntansi mula-mula. Yakni keliru memasukin debit sama kreditnya. Alhasil, tidak balance. Atau bisa jadi di dalam ledger tersebut ada orang yang menghapusnya dan kemudian mengganti datanya. Nah, jadi biasanya ledger itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan personal ya.
Nah, kalau misalkan kita ada 2 orang nih yang menggunakan 2 ledger untuk mencatat transaksi masing-masing, apa yang terjadi? Seringkali terjadi konflik nih. Nah, ternyata yang satu bilang, saya sudah bayar kok Januari. Yang satu bilang, nggak ada, catatan saya beda tuh. Itu adalah salah satu konflik yang terjadi di physical ledger yang terpisah. Dan juga physical ledger yang fisik tadi itu. Bisa jadi dia yang benar, atau bisa jadi kita yang benar. Iya kan? Nah, jadi solusinya apa nih biar sama-sama win-win antara kedua orang ini? Biasanya ada yang menggunakan intermediary atau pihak ketiga atau third party, di mana antara 2 orang ini kemudian mengkonfirmasi kepada orang ketiga, mana nih ledger kami yang benar nih, ledger A atau ledger B. Kemudian pihak ketiga tersebut mengatakan, oh yang benar adalah ledger A, contohnya seperti itu. Nah, tapi ada kendala nggak? Tentu ada. Di situ ada yang namanya trust issue. Tidak semua orang bisa percaya kepada pihak ketiga. Dan tentu, kalau kita menggunakan pihak ketiga, maka apa yang terjadi? Biayanya akan semakin besar. Make sense ya? Nah, teknologi yang ditawarkan di dalam paper Bitcoin itu tadi adalah menggunakan terminologi shared ledger atau buku besar yang di-sharing kepada banyak orang. Nah, teknologi yang digunakan di dalam paper Bitcoin ini adalah shared ledger, di mana ledgernya atau buku besarnya itu didistribusikan kepada orang-orang yang terlibat. Jadi, apa yang saya tulis itu akan otomatis tertulis yang sama di ledger si B, si C, si D, dan seterusnya. Tujuan utama dari teknologi ini adalah mendistribusikan ledger itu tadi kepada banyak orang tentunya. Jadi, kalau misalkan ada 100 orang di dalam komunitas tersebut, maka apa yang terjadi? Ketika 1 orang melakukan transaksi, semua orang akan tercatat tuh, gitu kira-kira ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih teknologi blockchain itu bisa membantu distribusi daripada Bitcoin itu tadi. Nah, balik ya ke paper tadi ya, bahwa kata-kata blockchain itu tidak ada, tetapi kata-kata block itu ada. Nah, apa yang dilakukan blok tersebut? Blok tersebut menyimpan data-data yang jumlahnya kecil. Sampai sini, saya yakin masih belum jelaskan apa yang dimaksud dengan data kecil tersebut. Oke, kita coba bahas pelan-pelan. Nah, jadi data kecil itu mungkin mulai dari data-data yang sifatnya tanggal berapa, dari siapa, kepada siapa, dan juga berapa jumlahnya. Data yang sifatnya kecil seperti itu saja. Jadi, data ini akan bertambah secara terus-menerus. Jadi, ketika halamannya penuh, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Benar ya? Nah, jadi ketika blockchain digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa melihat pencatatan blok tersebut seperti halaman per halaman. Jadi, dia disusun berdasarkan blok-blok tertentu. Itulah kenapa namanya blockchain, oke? Jadi ada satu blok data, blok data, blok data, blok data, blok data, dan itu serangkaian semuanya. Jadi satu blok biasanya bisa menyimpan 100 sampai 1000 transaksi. Jadi ketika bloknya tadi sudah penuh, apa yang terjadi? Dia akan menambahkan blok-blok lainnya. Nah, ide daripada blockchain ini tadilah yang cukup vital ya. Jadi apa artinya? Artinya apa? Kita tidak bisa menyisipkan data di tengah-tengah. Kita tidak boleh menghapus data yang ada di awal. Dan seterusnya. Sehingga kita punya sebuah serangkaian rantai yang bersifat blok itu tadi, tetapi bisa kita katakan menjadi sebuah source of truth, di mana tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena apa? Sifatnya seperti chain tadi ya. Jadi jangan bayangkan hanya sebatas chain yang seperti rantai gitu. Kalau rantai mungkin kita putus di tengah, kita bisa ganti dengan chain yang baru. Ini beda konsepnya karena datanya jadinya sifatnya unik nih satu dengan yang lain. Kesimpulannya apa? Kita nggak bisa merubah apapun. Karena kalau dirubah itu bakal tidak balance chainnya. Nah, sedikit teknis. Jadi setiap blok tersebut itu ada yang namanya cryptographic hash. Hashing itu adalah salah satu istilah yang umum di dalam dunia programming. Tetapi kalau mungkin Anda adalah orang awam, hashing bayangkan aja seperti ini. Kalau di dalam masak-memasak itu ada yang namanya hash browns, ada yang namanya corn beef hash. Nah, jadi apa sih hash itu? Jadi hash itu kita ambil ingredientnya, kemudian kita cincang-cincang. Benar ya? Kita cincang-cincang menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian kita, ini loh hasilnya. Hal yang sama yang terjadi dengan blockchain tersebut. Ya kan? Jadi data-data tersebut dicincang-cincang, di hashing, kemudian itu menjadi satu kata kunci yang menghubungkan satu blok dengan blok lainnya. Nah, mungkin Anda masih bingung nih, gimana sih hashing yang tadi disebutkan? Kita kasih contoh sederhana. Nah, di sini ada sebuah wording nih di set. Blockchain is far more than Bitcoin. Ya kan? Setelah dia melakukan hashing, maka ada beberapa serangkaian proses yang terjadi dan kita bisa lihat hasilnya menjadi 440104.
sebuah angka yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kata tadi. Itu caranya melakukan hashing. Dengan melakukan formula atau rumus matematika yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto tadi. Nah, jadi kalau kalimat tadi saya ganti satu huruf saja dari Bitcoin menjadi Batcoin. Nah, kita lihat ya perhitungannya seperti apa yang terjadi. Bahkan dia menghasilkan sebuah hasil 6504. Oke, dan tentunya hal tersebut sudah berbeda, bahkan hanya merubah satu kata saja gitu kira-kira ya. Nah, itu jadinya yang terkait dengan hash tadi ya. Jadi hash itu bukan seperti sebuah enkripsi sebenarnya. Jadi hash itu bukan enkripsi. Kalau enkripsi itu bisa dikembalikan lagi. Tetapi kalau hash itu dia tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi ya itulah datanya gitu kira-kira. Jadi itu lebih secure gitu kira-kira. Jadi tujuan hash itu bukan untuk mengembalikan data, tetapi tujuan daripada hash tersebut itu adalah merupakan short signature yang menghubungkan antara blok, dan blok itu tadi. Jadi kesimpulannya antara satu blok dengan blok yang lain itu bisa terhubung. Nah, mungkin Anda bakal bilang nih, nah Mas, gimana nih kalau seandainya saya bakal hack ini algoritmanya? Kemudian kan saya punya ledger nih, saya bisa dong saya hack algoritmanya, kemudian saya distribusikan ledger saya kepada semua orang. Nah, di balik blockchain tersebut, ternyata ada sebuah mekanisme yang namanya itu adalah consensus mechanism. Nah, apa yang dimaksud dengan consensus mechanism? Nah, jadi contoh nih, ada 10 orang yang punya ledger. Nah, satu orang nih coba iseng, dia merubah data ledgernya. Nah, apa yang terjadi di balik itu? Maka consensus mechanism akan mengecek, loh kenapa ini ada satu orang yang berubah? Nah, maka yang terjadi di balik teknologi blockchain tersebut adalah menyeragamkannya kembali. Consensus mechanism. Jadi, bisa nggak dihack? Bisa, tapi seperti Anda ketahui, pemilik daripada Bitcoin kan udah rame kan? Kalau dia merubah, ya dia bakal terikut ke dalam konsensus mekanisme tersebut. Make sense ya? Nah, jadi itulah asal-muasalnya ya daripada blockchain dan juga teknologi yang ada di balik Bitcoin tersebut. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apakah itu hanya bisa diimplementasikan di finansial? Ya, itu satu hal. Jadi, mungkin kita bisa gunakan itu di aspek finansial ya. Contohnya yang berkaitan dengan value exchange gitu. Atau mungkin di dalam konteks mata uang digital, seperti yang sekarang kita udah banyak tahu, seperti ada jenisnya Bitcoin, ada Ethereum, dan lain-lain. Nah, di mana lagi itu bisa diimplementasikan? Mungkin kita bisa implementasikan di aset register. Jadi mungkin seperti transaksi emas, transaksi berlian, dan lain-lain. Itu juga bisa diimplementasikan. Atau blockchain juga bisa diimplementasikan di digital identity management. Oke? Nah, biasanya itu bisa kita pakai di aspek perbankan. Kalau orang-orang perbankan itu pasti tahu ada aspek KYC namanya atau Know Your Customer. Sehingga kita bisa mencegah tindak daripada money laundering. Dan banyak bidang lainnya yang mungkin bisa kita implementasikan dengan teknologi blockchain. Kalau Anda punya contoh-contoh lainnya, mungkin Anda boleh bantu nih, tuliskan di kolom komentar untuk berbagi insight kepada orang-orang yang sedang mendengarkan video ini juga. Nah, jadi itu ya pengantar untuk mengenai teknologi yang ada di balik Bitcoin dan juga blockchain tersebut ya. Mungkin kalian bakal bertanya, apakah blockchain ini akan dibicarakan 10 tahun mendatang? Mungkin tidak akan dibicarakan semasif sekarang gitu ya. Mungkin ke depan teknologi blockchain ini akan dianggap sama seperti WWW atau World Wide Web itu tadi ya. Orang akan menganggapnya itu sudah ada. Sama juga dengan TCP/IP. Ya udah ada TCP/IP ya. Mungkin blockchain juga ke depan bakal dianggap orang sebagai ya sesuatu yang sudah lumrah dan mungkin bisa diimplementasikan untuk mendukung kebutuhan bisnis sehari-hari. Well, itu saja penjelasan dari saya mengenai blockchain. Jika Anda punya pertanyaan atau mungkin Anda punya insight menarik lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar supaya kita saling bisa berbagi pengetahuan bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oke, saya Oki Barus dan sampai jumpa.